Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan mengenal hati semua orang. Shalom, selamat pagi keluarga Gracia yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa dengan dia di program SOS, Sahabat Orang Sakit. Ya keluarga Gracia, di program SOS edisi 25 November 2023 ini kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian dan pujian melalui salah satu sahabat kita yang sudah dan mengalami kesembuhan keluarga Gracia, dan pastinya akan menguatkan setiap kita. Dan tentunya kita juga sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Setia Wijaya. Kita sapa dulu, Shalom. Ya, shalom, selamat pagi Mbak Dian. Shalom, selamat pagi Bapak, apa kabar nih? Wah, luar biasa. Biasa, yes gitu ya. Iya. Oke, bagaimana nih Pak? Apa yang menjadi saat ini menjadi kesibukan Pak Setia? Ini sedang sekembali dari Cirebon, ya ceritanya sekembali dari Cirebon ya. Iya betul. Ya, ya puji Tuhan kembali kepada kegiatan saya gerakan baca Alkitab yang agak saya tunda waktu di Cirebon, jadi kembali fokus dulu ke sana karena beberapa hari itu tertunda. Iya. Puji Tuhan. Oke, keluarga Gracia, mungkin saat ini Anda sedang mengalami sakit atau juga Anda punya pergumulan, Anda bisa mengetik pesan singkat Anda keluarga Gracia, dan Anda bisa mengirimkannya di WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817222959 untuk nanti kita doakan di akhir program ya Pak Setia ya. Ya, betul. Oke, kita mau kenalan juga dengan narasumber kita yang satu ini. Beliau ini adalah salah satu sahabat orang sakit juga yang bernama Bapak Gideon Simarmata ya, dengan kesaksiannya anemia akut dan gangguan lambung, kemudian HB-nya juga sudah tinggal 3% nih. Shalom, selamat pagi Pak Gideon. Shalom, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi juga untuk tim SOS dari Makassar dan juga dari Cirebon juga ya. Selamat pagi. Oke, silakan Pak Setia. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dian yang sudah boleh mengawali program kita pada pagi hari ini. Shalom keluarga Gracia yang beberapa hari yang lalu ketemu langsung di kota Cirebon. Kali ini kita kembali berjumpa di radio. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Setia. Baik, kita awali program kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Tuhan sudah memimpin menyertai kami sampai saat ini. Bahkan di pagi hari ini Tuhan akan memberkati kami melalui program yang sangat luar biasa ini. Biarlah Tuhan arahkan hati kami sungguh kepada Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan supaya kami siap menerima setiap berkat yang Tuhan berikan melalui program ini. Kami mau menyerahkan seluruh rekan-rekan yang akan melayani, baik Pak Gideon yang akan bersaksi, hamba-Mu yang menyampaikan renungan, dan semua teman-teman dari Radio Suara Gracia. Tuhan berkati dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Yaya yang membantu kami dari Makassar. Tuhan juga berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam waktu 1 jam ke depan ini, keluarga Gracia akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Gracia edisi Sabtu tanggal 25 November 2023. Dalam program Sahabat Orang Sakit ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan kala mereka sakit dan bagaimana mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Kami juga mau mengundang keluarga Gracia untuk follow Instagram dan juga join Facebook SOS Global Ministry agar dapat mengetahui info-info terkini mengenai SOS Global Ministry. Di pagi yang luar biasa ini, kita akan kembali diingatkan dengan visi dan misi daripada Sahabat Orang Sakit. Visi daripada Sahabat Orang Sakit adalah melayani pasien dengan kasih Kristus dan menjadikan pasien terang bagi kotanya.
Misi daripada sahabat orang sakit, yang pertama melayani orang sakit agar menjadi kuat di tengah sakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang sakit untuk dimuridkan agar melayani orang sakit yang lain. Yang ketiga, melayani orang sakit untuk diutus menjadi berkat bagi kotanya. Jadi kita bersyukur apapun kondisi kita, bagaimanapun kesehatan kita, kita tetap bisa menyaksikan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Baik keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Gideon Simarmata. Pak Gideon Simarmata akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit anemia akut dan juga gangguan lambung yang mengakibatkan muntah darah dan juga mengakibatkan HB ya sampai turun ke 3%. Dan hasil terbaru yang akan di-sharekan, dokter mengatakan bahwa Pak Gideon kena hepatitis B. Baik keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Pak Gideon. Shalom Pak Gideon, apa kabar? Shalom, selamat pagi Pak. Puji Tuhan, luar biasa Pak, sehat. Amin. Puji Tuhan. Boleh Pak Gideon memperkenalkan diri dan keluarga, berasal dari kota mana dan sekarang ada di mana? Silakan Pak. Saya bernama Gideon Simarmata dan istri saya Fitri Burugultum, dan kami dikaruniai 2 anak putra ya, umur 6 tahun dan 5 tahun. Kami berasal dari Sumatera Utara, tepatnya Kota Pematang Siantar. Dan saat ini berada di Jambi, dan kami saat ini berada di SOS Rumah Singgah Jambi, tahap pemulihan Pak. Iya, puji Tuhan ya. Kita 2 minggu yang lalu ya kita bertemu di Jambi ya, luar biasa. Tuhan pelihara, Tuhan jaga Pak Gideon. Nah, Pak Gideon boleh saksikan bagaimana awal dari sakitnya Pak Gideon ini sampai dengan kondisi yang terakhir. Silakan Pak. Puji nama Tuhan. Awal dari penyakit saya itu adalah ketika kami sampai di pelayanan ya, di kota Jambi, di Sungai Bahar tepatnya, kurang lebih 2 jam perjalanan ya, ke dusun ya. Dan saya mengalami suatu penyakit yang awalnya lemah ya, fisiknya lemah, gampang capek, dan sering batuk-batuk juga ya, makan tidak selera. Tapi saya merasa tidak masalah begitu, saya terus melayani Tuhan, dan ternyata suatu saat waktu ketika itu saya mengalami drop yang sangat luar biasa saudara. Saya mengalami pening, pusing, mual, dan langsung saya mengalami muntah darah ya. Muntah darah itu ada 2 kali. Yang pertama kurang lebih 1 cangkir saudara ya. Itu awal pertama saya muntah darah itu 1 cangkir. Nah ini. Dan untuk muntahan yang kedua tidak tersorot karena istri saya sudah panik ya. Istri saya sudah panik dan saya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan muntah yang kedua itu kurang lebih 1 liter lebih ya. Itu yang paling banyak. Itu seperti hati ya, gumpal-gumpal. Ketika saya dilarikan ke RS yang terdekat, ternyata setelah dicek hasilnya mereka tidak sanggup menangani. Saya harus dirujuk ke rumah sakit Jambi ya, Matahir ya. Saya dilarikan ke sana karena HB saya itu sudah 3% Bapak Ibu. Wah, medis sudah ketakutan. Semua orang bilang, ini bakalan mati nih. Bahkan saya sendiri pun saya berkata, aduh, mungkin saya akan lewat ini, saya akan mati. Tapi saya bilang pada saya, tolong saya Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Ketakutan saya di situ saja, anak-anak saya masih kecil, saya bilang begitu. Saya sungguh ketakutan, saya sangat ketakutan. Dan ketika saya berada di RS Jambi, Matahir, dan saya langsung ditangani di IGD ya. Kurang lebih 4 jam berada di IGD, dan puji Tuhan, saya langsung dipindahkan ke ruangan, dan saya harus membutuhkan transfusi darah sebanyak 15 kantong, saudara ya. Bahkan 15 kantong itu bukan sedikit, saudara ya. Jangankan 15 kantong, 1 kantong saja mungkin kami berpikir sulit untuk mencarinya. Karena kenapa? Satu pun orang tidak ada kami kenal yang namanya ada di Jambi, saudara ya. Di mana kami masih orang baru 6 bulan di situ. 1 orang tidak ada kami kenal, istri saya sudah panik, dia tidak tahu lagi berbuat apa, dan ternyata Tuhan itu baik lewat pertolongan dari tim SOS yang istri saya terus bekerja,
nomor saya sampai ke SOS, saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya, sehingga SOS boleh menurunkan darah melalui dari tim pendonor ya. Dan saya menerima transfusi darah itu sebanyak 9 kantong, saudara ya. Dan puji Tuhan, saya keluar dari situ. Ini setelah saya keluar, saudara ya, saya langsung diajak oleh tim pendonor ya untuk berdoa kepada orang sakit, saudara. Kondisi saya di sini masih lemah sebenarnya, masih lemah. Saya berdoa buat orang pasien yang sakit, saudara ya. Dan puji Tuhan, ketika saya merasa ini sudah selesai penyakitnya ya, saya sudah selesai ini. Aduh, puji Tuhan, saya sudah sembuh, saya bilang. Tapi ternyata lain, saudaraku. Ketika saya harus cek lagi untuk kedua minggu berikutnya, hasil lab mengatakan saya diagnosa baru, yaitu hepatitis B. Di situ yang saya merasa ketakutannya luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Kenapa? Semua orang pada melihat hasil saya, saudaranya. Apakah ini penyakit yang sungguh menakutkan? Saya merasa, aduh, gimana ini, saya bilang. Saya sudah gemetar, saudara. Dan saya sudah kasih tahu kepada famili semua, saudara. Bahkan gereja yang kami tinggali saja, pelayanan itu sudah tidak menerima kami lagi. Keluarga yang ada di Siantar itu sangat jauh, karena kami tidak punya duit sama sekali ya. Keluarga mertua juga tidak terima kami. Wih, kemana lagi kami Tuhan, saya bilang. Saya tidak tahu lagi Tuhan. Itulah ketakutan yang saya alami, saudaraku, sehingga membuat saya merasa kacau. Di mana Tuhan pada saat ini? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan hati kepada Tuhan. Mulai dari kecil saya sudah mengajar sekolah minggu. Bahkan sampai hari ini saya tidak berhenti melayani. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada saya bertubi-tubi? Tidak lagi masalah ekonomi, tidak masalah pelayanan, tidak masalah sakit penyakit anak, keluarga. Saya tidak tahu Tuhan apa yang saya perbuat. Bahkan pada saat itu saya harus kesaksian besoknya, saudara ya. Malamnya baju saya sudah saya susun, saudara ya. Karena kami harus keluar dari SOS sesuai dengan peraturan yang sudah dianjurkan. Penyakit saya tidak diterima di SOS. Tapi puji Tuhan, lewat perjuangan ibu rumah singgah yang di sini memperjuangkan saya sehingga saya bisa diterima di sini. Karena tanda kutip hepatitis B tidak menular melalui hal apapun kecuali dari suntikan atau darah. Saudara ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan bagi saya. Paling menakutkan itulah, saudaraku, kematian yang menghampiri saya. Mungkin itu kesaksian yang singkat boleh saya sampaikan, mungkin boleh menguatkan buat pemirsa, buat saudara yang ada di seluruh pendengar radio Suara Gracia. Mungkin saksi saya sedikit menguatkan. Saya mungkin saat ini Tuhan bilang saya berdiam diri seperti disampaikan oleh Pastor Setia ya. Saat ini saya berdiam diri untuk pemulihan. Doakan saya, apa rencana Tuhan bagi saya. Mungkin itu saja Pak, bisa saya sampaikan. Iya, ya Pak Gideon, memang sakit berada di daerah dengan apa ya, pengobatan yang belum semaju di kota ya. Akhirnya membuat Bapak harus pergi dari tempat pelayanan ya, tadi dikatakan tempat pelayanan sebelum ini. Bapak ada di di Sungai Bahar ya Pak ya? Sungai Bahar Pak. Ya, dari Sungai Bahar Bapak harus pergi ke Jambi. Saya tidak habis pikir kalau Bapak perlu darah di Sungai Bahar yang 9 kantong itu. Wah, bagaimana bisa dapat ya Pak ya? 9 Iya. kantong di Sungai Bahar. Tapi bersyukur Bapak sudah dibawa ke kota ini ya, Jambi ya. Ini pertolongan Tuhan yang luar biasa menempatkan Bapak berada di kota Jambi. Nah, ini kisah yang luar biasa unik juga. Entah bagaimana jalannya akhirnya Bapak bertemu dengan SOS ini. Ini kadang-kala kita tidak habis pikir ya, cara Tuhan mempertemukan itu luar biasa. Tanpa kita ada maksud apapun, tahu-tahu bisa bertemu saja begitu. Cara Tuhan luar biasa. Dan ini bagaimana, Pak? Dan saya dirawat itu kurang lebih 10 hari ya Pak. Di rumah sakit itu? Sementara istri saya tidak ada pegang duit sama sekali Pak. Coba Pak. Pak yang menjadi belanja istri saya. Istri saya harus makan, istri saya harus juga puding ya. Karena dia juga begadang ya Pak ya. Mengantar saya ke toilet. Tapi puji Tuhan Pak. Tuhan adakan semuanya. Amin, amin. Itu yang saya sangat tidak masuk
pikir saya begitu, Pak. Saya tidak Ya. nyangka-nyangka banyak orang mengirimi berkat pada kami, Pak. Tanpa apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan, itu yang Tuhan sediakan. Ya, betul. Sebagai seorang yang melayani Tuhan di salah satu gereja ya, sebagai penginjil yang melayani, memang kalau kita pikir-pikir dari daerah ya Pak ya, berada di kota Jambi, maaf kata kalau saya berkata, siapa sih yang kenal, siapa sih yang tahu ya, tapi Tuhan tahu, begitu ya Pak ya. Tapi Tuhan tahu Iya, apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Dan Tuhan bisa kirim burung gagak dari manapun. Betul Pak? Ya, Tuhan benar, boleh Pak. cukupkan ya. Yang pertama kebutuhan darah, itu utama sekali Pak ya. Tuhan sudah cukupkan entah dari 9 orang setidak-tidaknya. Itu Tuhan sudah kasih. Ini dapat dari 9 orang itu luar biasa. Ya. Lalu kemudian Tuhan pelihara istri Bapak. Dan pastinya anak-anak juga ya. Bagaimana kebutuhan makan mereka di tengah-tengah tidak ada dana. Ya, tidak ada apapun di tangan, tapi justru di sini kita melihat Tuhan yang luar biasa memelihara Bapak dengan ajaib ya sampai saat ini. Dan ini anak-anak jadi tidak sekolah ya Pak ya? Sudah waktu sekolah Bu? Untuk sementara, Pak, karena saya harus nanti ngurus surat pindah lagi, saya harus pindah di kota ini aja, Pak, di Jambi, Pak. Nanti Ya, saya bisa ya. berpikir bagaimana kelanjutannya. Kita berdoa supaya Tuhan berikan pelayanan buat Bapak untuk boleh melayanan selanjutnya, ladang pelayanan yang baru pasca sakit ini ya, supaya Tuhan bukakan jalan. Nah, ini agak cukup mengagetkan kalau di akhirnya Bapak hepatitis B sampai muntah darah itu ya. Ini diawali dengan kondisi yang menurun lalu kemudian muntah darah. Nggak taunya di akhir ini kesimpulannya hepatitis B ya. Nah ini yang kita nggak habis pikir, Tuhan arahkan benar-benar sampai akhirnya ketahuan. Memang kalau orang hepatitis kelihatannya sih sehat ya, tapi sebenarnya sih lemah ya. Ya, saya juga pernah menderita hepatitis, maka itu saya tidak boleh donor darah, Pak. Jadi saya pernah hepatitis, jadi saya tidak boleh donor darah. Bukan tidak mau kasih darah, memang tidak boleh, Pak. Menderita hepatitis tidak boleh jadi pendonor darah. Jadi kita bersyukur Tuhan pelihara dengan luar biasa. Memang ada kegentaran, ketakutan, ya. Ini saya nggak tahu. Ini kan hepatitis kan istilah umum kan sakit kuning, Pak. Ya, tubuh bisa jadi kuning semua itu. Ya, tapi bersyukur Bapak cuman bajunya yang kuning sekarang, Pak. Ya, Haleluya. itu semangat terus luar biasa. Uh, memang di tengah sakit ya, di tengah sakit ini pasti Bapak pikiran banyak ke sana ke sini, Pak ya. Pikirkan istri, pikirkan anak, makan bagaimana. Nah, saya mau tanya ini luar biasa, Bapak berada di rumah singgah SOS. Di sana bagaimana tempat tinggal, Pak? Boleh sharing pengalaman Bapak berada di rumah singgah agar teman-teman yang berada di pelosok kalau berobat di kota Jambi ada rumah singgah rumah singgah SOS di kota Jambi. Iya, Apa yang Bapak dapatkan di sana? sementara Perhatian. kami keluarga, Pak ya. Ya. Yang tadinya saya merasa ketakutan, Pak ya. Ketakutannya luar biasa ya. Yang saya dapat di sini adalah solusi ya, kekuatan baru, Pak. Sehingga ketika penyakit hepatitis B pun, bahkan ketika hepatitis B itu dilabor dari rumah sakit, saya tidak percaya sebenarnya, Pak. Dan saya tes lagi, Pak. Ke rumah sakit Teresia, Pak. Ternyata hasilnya sama. Tapi ketika hasil yang sama kedua, saya tidak merasa khawatir lagi, Pak. Karena kenapa? Banyak orang-orang di sekitar saya, orang-orang sakit, ya, lebih parah dari saya. Mereka bisa kuat, Pak. Apalagi saya pikirkan, saya masih muda. Tuhan pasti tolong saya. Di sini yang saya lihat adalah penguatannya, Pak ya.
berada di Iya. SOS ini kita tidak secara jasmani saja disehatkan, Pak, tetapi rohani juga disehatkan, Pak. Lewat renungan-renungan firman Tuhan tiap pagi, Amin. renungan tiap kita mau tidur jam 6 sore itu kita udah diisi, bangun pagi, siang juga. Di situ saya dikuatkan, Pak. Ini selama saya di OCS, Pak, saya selalu catat, Pak, siapa yang berbicara, Pak. Karena saya percaya Oh, ini akan menjadi bahan saya ketika nanti saya di pelayanan, Pak. amin, betul. Karena saya mau nanti memberkati orang-orang sakit juga, seperti apa ya orang memberkati saya akan kembalikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu, Iya, Pak. iya. Ini ada eh, buat pendengar yang melihat di Facebook ya. Facebook mungkin bisa melihatnya ada foto. Ah, sebentar. Ah, sudah kelihatan. Ini Ah, ini di rumah singgah Jambi. Yang iya, paling iya, pojok ini adalah PIC SOS Jambi. iya. Dan di sebelahnya adalah istrinya atau ibu rumah singgah. Ya, Itu yang paling menggembleng saya, Pak. iya, ada ibu rumah singgah di setiap rumah singgah SOS yang boleh menghibur, memberikan kekuatan. Ah, ini ditambah lagi foto saat ketemu saya ini. Wah, luar biasa. Ini saat kita bersama-sama. Pasien yang satu sedang patah tulang ya, tidak ada di rumah singgah sekarang. Ya, oke. Jadi bersyukur kami bisa berada bersama ya pada waktu itu. Nah, ini yang berikutnya yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Em, di tengah dokter tadi sudah mengatakan hepatitis B. Yang Bapak pikirkan apa dengan hepatitis B, Pak? Kalau kalau boleh jujur, Pak, saya kadang bingung ponis-ponis dokter. Saya pikir, saya nggak masuk akal ini. Saya pikir, Pak. Yang saya pikirkan adalah cuma satu, Pak. Heeh. Tuhan pulihkan saya. Amin. Saya tidak sabar lagi melayani Tuhan. Saya Heeh. sudah tidak sabar lagi Tuhan. Heeh. Karena saya percaya kekuatan baru akan Tuhan nyatakan bagi saya. Yang saya pikirkan cuma satu, Pak. Saya mau istirahat dulu, saya mau pulih dulu. Ketika saya pulih nanti, terserah mau Tuhan bawa kemana. Mungkin Amin. selama ini saya mengandalkan egois saya mengandalkan kepintaran saya mengandalkan kebolehan saya. Mungkin Tuhan tegur saya. Hari ini Tuhan mau tundukkan saya, Tuhan mau push saya, Tuhan mau tekan saya supaya nanti ketika ada penekanan-penekanan yang baru saya menjadi kuat, Pak, lewat Iya. apapun yang saya. Amin. Ya, memang sakit hepatitis harus istirahat. Ya, Iya, saya kena sakit hepatitis itu sekitar tahun 93 awal, berarti 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu eh, langsung saya dirawat di rumah sakit. Terus kemudian saya masih agak sedikit badung, Pak. Sebagai gembala sidang, saya mesti pimpin katekisasi di rumah sakit. Kemudian saya dipindahkan ke kota Makassar, dijauhkan dari jemaat. Jadi supaya istirahat. Memang intinya sakit hepatitis harus istirahat. Harus istirahat. Ya. Memang kita secara fisik merasa, saya mampu, saya iya. bisa. Tapi yang di dalam ini, organ yang di dalam ini yang perlu istirahat. Jadi kalau kita kemana, wah, jangan sampai itu memicu menjadi lebih berat lagi. Ya, ini saatnya Tuhan kasih istirahat dulu ya sebelum kembali terjun melayani. Demikian juga saya. Saya waktu itu juga istirahat ya. Akhirnya daripada di kota Makassar, akhirnya saya pulang istirahat ke kota Jakarta. Februari saya pulang. April saya kembali ke Makassar ya dengan semangat yang baru. Juninya saya merintis sebuah gereja di sana. Jadi puji Tuhan dengan semangat yang baru. Saya percaya tuh Bapak Gideon Tuhan pakai siapa tahu nanti kemudian merintis sebuah persekutuan, sebuah gereja ya. Sebab Bapak masih lebih muda dari saya kan. Jadi semangatnya masih luar biasa. Pasti bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya memperhatikan kata dosen saya dulu. Ikut di dalam sebuah pelayanan mudah karena pelayanan itu sudah ada. Ya, tetapi membuka sebuah pelayanan itu
jauh lebih berat dan perlu perjuangan. Karena kita juga di samping itu membuka lapangan kerja. Dengan kita membuka sebuah pelayanan baru, kita membuka lapangan kerja. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi, tujuan kita membawa jiwa kepada Tuhan. Berkat itu Tuhan, urusan Tuhan. Kebutuhan kita urusan Tuhan. Kalau kita sudah maksimal kepada Tuhan, masakan Tuhan akan tutup mata terhadap kita. Amin. Tuhan pasti akan mencukupkan semua yang dibutuhkan dengan ajaib sekali. Dan apalagi burung gagak sekarang pinter-pinter ya Pak ya. Kalau dulu cuma bawa roti sama daging, ya. Kalau saya bilang itu bikin burger ya, bikin burger roti sama daging. Oh sekarang bisa transfer, bisa e-banking. Burung gagak sekarang lebih pintar dari zaman dulu. Luar biasa, ya. Jadi burung gagak pun mengikuti kemajuan zaman, ya. Jadi kita bersyukur semua yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sekarang di tengah Bapak tadi merasa, aduh, saya sudah melayani Tuhan begitu rupa, ya, berusaha bersama, apalagi membawa keluarga ya Pak ya, ada istri, ada anak, pelayanan tidak mudah. Nah, di tengah pergumulan gitu, apakah ada ayat firman Tuhan yang menguatkan Bapak? Ya, saya selalu terngiang Pak ya, sampai hari ini ketika saya juga di dalam kesesakan, saya selalu ingat Matius, saya pernah lupa itu Pak, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi saya mengikat perkataan saya, Tuhan, saya sehat, saya kuat, Tuhan kasih akan pelayanan yang baru. Tuhan kasih buka tingkap-tingkap lainnya bagi kami, keluarga saya dan anak-anak saya. Saya selalu pegang, ketika saya berkaca, apa yang kamu ikat, makanya saya tidak berani berkata-kata yang tidak memberkati Pak, karena itu akan terikat di surga Pak. Saya berkata pada anak saya, tidak pernah berkata, orang Batak kan umumnya kamu bodoh, bahasa Bataknya dibilang otodoho katanya. Saya tidak mau Pak. Saya selalu bilang kamu anak yang pintar, kamu anak yang kuat, kamu anak yang hebat. Sekalipun ada orang berkata anakmu kok begini, di dalam nama Yesus anak saya sehat, anak saya kuat. Saya selalu ingat firman itu Pak. Makanya saya selalu mengimani firman Tuhan kemana saya bawa. Itu saya tidak pernah lupa Pak. Dan di dalam 2 Korintus itu juga dikatakan, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Mungkin ketika saya lemah, Tuhan mau ajak saya, apakah saya berserah di dalam kelemahan saya kepada Tuhan? Apakah saya mengeraskan hati saya? Itulah yang membuatkan saya. Iya, ini jadi sangat penting sekali buat semua mereka yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, bukan memperkatakan, aduh ini sakit, itu sakit, tetapi mengatakan, saya sembuh, saya sehat. Ya, itu perkataan yang memberkati daripada, aduh kok vonis dokter begini, ya, aduh saya sakit pinggang, ya, apalah segala macam disebutkan di sana. Ya, lebih baik kau memperkatakan, saya sehat, saya sembuh. Ya, keluarga Gracia dimanapun berada, engkau sehat, engkau sembuh. Katakan itu dengan penuh iman kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur, saya sehat, saya sembuh. Ya, bagi ini pendengar radio ini, mereka banyak Pak. Ya, mereka dengar, walaupun mereka tidak menyampaikan pokok doa, tapi mereka ikut mendengar. Nah, buat mereka yang sempat saya kunjungi ataupun tidak, mari katakan saya sehat, saya sembuh. Amin. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar. Ya, dan ini boleh memotivasi kita. Kita tidak sendirian. Ya, kayak seperti keluarga Pak Gideon ini di tengah pergumulan sakit, Tuhan tidak biarkan sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan, termasuk rumah singgah tadi. Itu yang Tuhan tempatkan di sana untuk menguatkan, meneguhkan. Ya, di rumah singgah dijamin makanan rohani. Ya, saya tidak bicara makanan jasmani, Pak. Nanti banyak yang cepat datang ke rumah singgah, Pak. Makanan jasmani itu yang luar biasa. Ya, saudara akan melimpah dengan makanan rohani. Ya,
Itu yang memberikan kekuatan. Kita berbicara sesuatu yang jauh ke depan. Makanan rohani itu sangat penting sekali. Ya, di samping itu Tuhan memberkati dengan makanan jasmani. Betul ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, saya sudah keliling sampai ke atas rumah singgah SOS Jambi. Saya lihat ruangan-ruangannya luar biasa. Ya, boleh tidur dengan nyaman, boleh sehat di sana, boleh dikuatkan, itu luar biasa. Jadi buat teman-teman yang berada di seputaran kota Jambi, kalau engkau diarahkan untuk berobat ke kota Jambi, engkau tidak punya keluarga, engkau tidak mampu membayar penginapan dan lain sebagainya, ada rumah singgah SOS Jambi. Datang ke sana. Ya, Cirebon belum nih ya. Kalau Cirebon nanti ke Jakarta, berobat ke Jakarta ada rumah singgah SOS Jakarta. Atau berobat ke kota Semarang, ada rumah singgah SOS Semarang. Atau ke Purwokerto, ada rumah singgah SOS Purwokerto. Jadi boleh dibilang Cirebon ini diapit rumah singgah ya. Walaupun nggak di kota sekelilingnya banyak rumah singgah. Luar biasa. Jadi tetap percaya, bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah ini biasanya kalau orang Batak itu nggak nyanyi, nggak klop nih. Pujian apa yang memberkati Bapak sekarang? Kalau bisa diputar Pak, bisa diputar Pak. Wah, saya nggak bisa putar itu ternyata di sini. Lagi ada problem ini alat putarnya nih. Yang maksudnya yang lalu. Oh, Bapak mau putar? Iya, Mau putar lagu? Oh, boleh, boleh. Coba Bapak putar. Apa tape-nya ya? tetap hatiku bersyukur. Ya, iya. Memang luar biasa ya. Kalau satu orang Batak sendiri pasti dia nyanyi. Kalau berdua main catur. Ya Pak ya, betul ya. Kalau orang Batak sendiri gitar ya Pak. menyanyi Pak. Kalau orang Batak sendiri ya Pak ya. Ini pasien jadi happy. Bersyukur selalu ada rencana berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya Pak. Wah, saya pikir saya lagi menyaksikan ini seleksi idol. Luar biasa. Terima kasih pujian yang luar biasa. Tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, oke, kita ambil waktu sejenak. Kita mau berdoa untuk Pak Gideon. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur. Pak Gideon sudah menyaksikan bagaimana pergumulan hidupnya, sakit hepatitis yang saat ini sedang diderita. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau jamah, sembuhkan Pak Gideon dengan sempurna.
Biarlah Engkau jamah hepatitisnya, sembuhkan dia ya Tuhan, pulihkan dia. Dan kami berdoa dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Hamba-Mu ini Tuhan pakai menjadi berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap langkah pelayanannya. Kami berdoa untuk masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki dia berada di kota Jambi, Tuhan biarlah Engkau tempatkan dia untuk boleh menjadi berkat. Dia boleh melayani Tuhan dengan penuh semangat di kota Jambi. Kami percaya Tuhan memberikan tempat pelayanan yang terbaik bagi dia. Kami juga berdoa menyerahkan kalau Tuhan kehendaki dia membuka satu pelayanan, Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepadanya, supaya di dalam pimpinan Tuhan, dia boleh melangkah, melayani dengan satu ladang pelayanan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya juga dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, berkati kedua anaknya dengan kesehatan, berkati mereka di masa-masa pertumbuhan ini, Tuhan sertai dan berkati. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Rumah Singgah SOS Jambi. Tuhan berkati seluruh rekan-rekan yang melayani di sana, berkati segala kebutuhan rumah singgah ini, dan Tuhan menyediakan, mencukupkan semua yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Gideon. Saatnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Keluarga Gracia yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, menang atas pergumulan hidup. Setiap orang pasti ingin selalu hidup berkemenangan dalam iman, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita dan dekat dengan Tuhan. Namun dalam kenyataannya banyak anak Tuhan tidak mengalami hal itu. Mereka malah kalah dalam iman, mundur dari Tuhan. Saudara, dalam nas pagi hari ini, penulis Ibrani setidaknya memberikan 3 nasihat yang harus dimiliki orang percaya supaya mereka dapat menang atas pergumulan hidup. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah menanggalkan semua rintangan. Dalam kehidupan kita sering banyak rintangan yang menyebabkan iman kita menjadi lemah. Rintangan itu diantaranya adalah beban hidup kita yang selalu menghimpit kita, dan dosa kita yang sering menyebabkan kita tidak bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu kita harus menanggalkannya dengan jalan datang kepada Yesus dan minta Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa yang membelenggu hidup kita. Seperti yang Yesus tawarkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tanggalkan semua rintangan yang menghalangi engkau dengan Tuhan sampai saat ini. Apapun itu saudara, apa yang menjadi bebanmu, yang membuat engkau tidak bisa mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi keluarga, masalah sakit penyakit, masalah tagihan rumah sakit, mungkin juga vonis dokter. Mari saudara tanggalkan itu semua. Tanggalkan itu semua. Yang menyebabkan imanmu menjadi lemah. Letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan engkau akan melihat ketika engkau menanggalkan itu semua, engkau akan melihat bagaimana hidupmu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Matius 11 ayat yang ke-28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada waktu engkau letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan, engkau akan melihat kelegaan yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, yang pertama tadi adalah menanggalkan semua rintangan. Yang kedua, bertekun dalam iman. Saudara, hidup kita itu seperti orang yang sedang berlomba. Untuk memperoleh kemenangan, seorang peserta lomba harus bertekun mengikuti lomba itu sampai garis akhir atau sampai finish. Dia tidak boleh berhenti, tapi harus terus berjuang supaya dapat nomor 1 tentunya. Ya, demikian juga kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita seperti orang yang berlomba. Kita harus tekun dalam iman, jangan sampai iman kita menjadi kendor, saudara. Sehingga di akhir pertandingan kita akan berkata seperti Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, bahkan dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Luar biasa. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Kita rindu, saudara, kita bertekun di dalam iman kita. Percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tubuh boleh lemah. Tubuh boleh digerogoti sakit penyakit. Masalah boleh silih berganti datang. Tapi imanku tetap kepada Tuhan dan tidak bergeser sedikit pun. Sakit penyakit tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Sakit penyakit justru membuat kita makin dekat, makin intim bersama dengan Tuhan. Gelombang kehidupan yang menerpa kita bukan membuat kita terkapar, terhempas, tapi justru membuat kita makin kuat di dalam Tuhan, makin dekat dengan Dia. Saudara, apapun gelombang hidup yang sedang menerpa hidupmu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Tetap bertekun dalam imanmu kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap membaca firman Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupmu. Ketika masalah datang, ketika sakit penyakit menggerogoti tubuhmu, tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Kalau engkau kesulitan membaca firman Tuhan, ada Alkitab suara yang bisa engkau pakai. Dengarkan itu, yang akan memberikan kekuatan kepada engkau. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi saya ulangi, menanggalkan semua rintangan. Yang kedua, bertekun dalam iman. Yang ketiga, terus pandang Yesus, saudara. Supaya kita menang dalam pergumulan iman, kita harus terus memandang Yesus. Sebab Yesus adalah teladan bagi kita. Tadi dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Yesus tekun dan setia dalam penderitaan. Dia setia sampai mati. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, walaupun kita hidup dalam penderitaan, kita harus tekun dan setia seperti Yesus. Selain itu kita juga terus memandang Dia. Dia adalah penolong kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Engkau ingin menang atas masalahmu, jangan kau pandang terus masalahmu. Masalah itu akan menjadi besar buatmu. Tapi pandang Yesus yang akan menuntaskan itu bagimu. Sehingga engkau akan menang dalam pergumulan imanmu. Bukan karena engkau hebat, tetapi ada Yesus yang berserta engkau. Saudara, supaya engkau menang dalam pergumulan imanmu, kita harus tanggalkan semua rintangan. Kita harus bertekun di dalam iman kita. Dan terus memandang Yesus, sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah pergumulan hidup, masalah demi masalah yang silih berganti, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pagi hari ini kami dikuatkan Tuhan untuk menang atas pergumulan hidup kami. Kami harus menanggalkan semua beban rintangan kami. Kami harus bertekun di dalam iman kami dan terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk memandang terus kepada Tuhan apapun pergumulan hidup kami. Mampukan kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Apapun masalah yang merintangi kami.
Mampukan kami menanggalkan segala beban hidup kami di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akan menuntaskan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan sekali lagi diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita berikutnya akan mendengarkan pokok doa mungkin yang masuk ya Mbak Dian ya. Ya, Silakan. ada beberapa pokok doa yang masuk dari Pak Joshua di Solo yang masih terus memohon dukungan doa untuk Zevanya dalam masa pemulihan menuju kesempurnaan pasca operasi kedua tulang belakang. Dan hari Senin 30 Januari 2023, oh yang lalu ya Pak ya? Ya, yang lalu. 30 Januari yang lalu ya, sudah dioperasi di Rumah Sakit Ortopedi Solo. Terima kasih untuk Pak Joso sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Yayah Kusnadi yang minta didoakan untuk tumor di rahang bawah. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya itu saja Pak Setia. Oh, mungkin ada tambahan dari Ibu Emil mewakili SOS Cirebon. Ibu Emil. Unmute. Udah? Ya. Ya. Baik. Shalom semua para pendengar radio suara yang diberkati Tuhan. Shalom. Kami dari tim menara kedengaran menara doa SOS pendengar suara Gracia untuk menara doa SOS Cirebon via Zoom setiap hari Rabu pukul 16 atau jam 4 sore. Kami pasukan SOS dan para pasien diharapkan untuk bergabung dalam doa SOS Zoom ini. Kita siap melayani permintaan doa bagi orang-orang sakit yang di rumah maupun di rumah sakit. Saudara dapat menghubungi via 0896153068 atau lewat Suara Gracia Cirebon. Demikian info dari SOS Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, terima kasih Bu Emil yang boleh menyampaikan. Saya tegaskan kembali, setiap hari Rabu jam 4 sore ada Menara Doa SOS Cirebon. Ayo semua teman-teman Suara Gracia, pendengar radio Suara Gracia, join. Ya, join bersama di Menara Doa SOS Cirebon. Saudara akan didoakan di sana, ada teman-teman yang luar biasa. Dan juga bagi para pendengar radio Suara Gracia, engkau saat sakit, engkau tidak berdaya, ada teman-teman sahabat orang sakit Cirebon yang siap mendoakan, yang siap memberikan kekuatan kepadamu. Hubungi, kalau saya mau bikin mudah, hubungi Suara Gracia, radio Suara Gracia. Mereka akan segera menginfokan kepada SOS Cirebon. Dan pasukan SOS Cirebon ini luar biasa ya. Mereka siap sedia mengunjungi langsung ke rumah. Ya. Juga saya melalui kesempatan ini berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang boleh kami kunjungi rumahnya. Ya, yang boleh kami kunjungi rumahnya. Sekarang kita jauhan dulu ya. Kemarin sudah dekat ya. Sekarang kita jauhan jaraknya ini. Jadi kita bersyukur, tetap semangat apapun kondisimu. Berdoa jika Tuhan kehendaki. Tahun depan saya akan kembali keliling Cirebon lagi nih. Ya, Amin. kembali akan keliling Cirebon ini. Nah, saya berharap nanti pertemuan kedua lebih banyak orang bisa kami jangkau dan spare waktunya mungkin bisa lebih lama. Ya, enggak tahu, terserah Tuhan ya. Kita berdoa. Saya rindu supaya ketemu langsung para pendengar. Ya, kita boleh menguatkan, meneguhkan. Bagi mereka yang saat ini sedang tidak berdaya, sedang sakit, segera hubungi Radio Suara Gracia. Engkau akan didoakan oleh teman-teman SOS yang sudah siap sedia. Baik, kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang sudah masuk pada hari ini. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan tetap untuk Zevanya
Tuhan, Kau tahu bulan Januari kemarin dia sudah menjalani operasi, dan kami percaya saat ini hidupnya berada di tangan Tuhan yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau sembuhkan Sevanya dengan sempurna. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepadanya. Berkati hidupnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, biarlah Sevanya menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Ibu Yaya Kusnadi. Engkau tahu dia sakit tumor di rahang bawah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan dia. Saat ini Tuhan, Kau berkarya atas hidupnya. Kau pulihkan dia. Biarlah kuasa Tuhan menaungi hidupnya. Engkau singkirkan semua tumor dari rahang bawahnya. Engkau sapu bersih ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk semua pendengar yang tetap dengan setia mendengarkan program ini. Dan mereka dalam keadaan lemah tubuh. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, lawat mereka satu persatu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau berikan jamahan-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan para pendengar kami yang mendengarkan siaran ini melalui radio. Sekalipun mereka tidak bisa berinteraksi, mengirimkan pokok doa, hamba-Mu mengingat mereka, jamah mereka dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan program ini maupun yang akan menyaksikan program ini. Tuhan berkati mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Kami arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan keluarga Gracia. Acara kita sudah berakhir. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah boleh melayani. Sampai jumpa di dalam program yang sama minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Ya, kembali kepada Mbak Ian. Ya, terima kasih Pak Setia untuk firman, untuk juga kesaksiannya Pak Gideon, dan juga untuk teman-teman dari SOS Cirebon maupun Makassar dan tempat-tempat lainnya. Semoga kita semua juga dikuatkan, kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, keluarga Gracia. Walaupun kita saat ini sedang tidak berdaya, tapi saya percaya tangan Tuhan akan selalu menolong. Kita ketemu lagi di program SOS minggu depan, keluarga Gracia. Kalau Anda ingin didoakan, Anda membutuhkan pelayanan dari SOS, Anda bisa langsung saja mengirimkan pesan singkatnya melalui radio Suara Gracia FM. Dan akhir kata, Dian harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Shalom.